Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, sepuh haji, sepuh dan seluruh sepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semua. Alhamdulillah, tiada kata yang buat kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah limpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu. Bagi para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan talim kita yang mana menurut schedule. Kita melanjutkan yang minggu kemarin, Pak. Jadi begini, Pak, ceritanya itu begini. Orang tidak bisa nyampe, tidak bisa usul menuju Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan alasan falsafah atau pati geni atau semedi segala macam, kecuali hanya satu jalan, ittiba, mengikuti jejak langkah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Emang ya kita mesti ittiba. Ittiba itu mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, tapi ittiba mengikuti itu bagaimana? Ittiba itu kalau digali lebih dalam namanya ittiba itu ru'yatul matbu fi kulli syai' inda kulli syai'. Artinya merasa kehadirannya, merasa melihat, maksudnya merasakan kehadirannya. Matbu itu yang diikuti fi kulli syai', dalam segala sesuatu ya. Orang itu masuk masjid kan disunahkan. Di antara tempat-tempat yang disunahkan baca sholawat yaitu ketika masuk masjid. Dan itu sebelum masuk masjid itu ingat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Kanjeng Nabi. Oh, kalau orang karena Kanjeng Nabi itu dunia itu ora ono, nah, alamnya ora ada, itu ceritanya begitu. Nah, tapi mengikuti, kata-kata mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana yang diikuti dan mana yang nggak boleh diikuti, ada yang nggak boleh diikuti. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita ngaji, setiap kita belajar di mana lembaga-lembaga pendidikan Islam, kalau kita belajar kajian usul fikih, itu ada satu bab namanya af'al, artinya pekerjaan Rasulullah SAW. Lah, pekerjaan Nabi SAW ini apa baik yang dilakukan oleh Nabi SAW itu nggak luput daripada, karena yang dilakukan Nabi itu mesti ibadah, Pak. Mesti ibadah. Orang ada Nabi nganggur tuh apa? Ada nggak ceritanya Rasulullah layangan? Ada nggak? Nggak ada. Orang no Nabi layangan tuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yadkurullah fi kulli syai', ya. Dalam riwayat kata Nabi itu selalu dzikir kepada Allah Taala, hidupnya bermakna. Ya. Dalam sejarah tidak ada Allah Taala itu bersumpah atas kehidupan seseorang kecuali kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka dalam surat Hijr dikatakan la amruka innahum la fi sakratihim ya mahum, demi umurmu, demi usiamu, mulai bayi perocot sampai meninggalnya ini full time, Pak, hari-harinya itu berzikir. Itu ceritanya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah pekerjaan Nabi itu mesti antara ibadah dan enggak. Enggak itu seperti Rasulullah makan, minum, kan gitu. Nah, itu kan enggak masuk ibadah. Lah yang ibadah ini, Pak, dibagi dua. Ada yang pakai dalil khusus, ada yang enggak. Kalau itu pakai dalil khusus, ada referensi khusus buat Nabi, maka umatnya enggak boleh ikut. Ambil contoh, puasa pati geni. Namanya istilah bahasa orang bilang puasa wisol. Jadi puasa orang nyambung, enggak pakai buka. Ini sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melarang kami untuk puasa pati geni, tapi kamu sendiri melakukan ini pati geni. Orang pakai ini, Pak,
Ora pakai buka, nyambung. Lah ini kalau dipraktekkan sama umatnya jengking, Pak. Oh, jengking. Lah jengking lemas, ora bisa traweh, ora bisa ngapa-ngapa, beku begini loh ya. Lah iya, apa jawaban Rasulullah SAW? Lastu kahayatikum. Aku bukan seperti kamu, fisik kamu enggak sama dengan fisik saya. Lah, ini namanya dalil khusus. Abi itu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Saya nginep di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang beri makan, beri minum. Kuat. Jadi fisik kita enggak bisa, Pak. Makanya Nabi melarang umatnya puasa pati geni. Tapi Nabi sendiri mengerjakan ini dengan alasan lastu kahayatikum. Ini dalam kajian usul fikih, dalil ini namanya dalil khusus yang berlaku untuk Nabi, tidak untuk umatnya. Nah, sekarang Pak yang sudah itu kan nggak mungkin ada yang seperti ini. Nikah lebih dari 4. Ini orang banyak nggak paham ini. Nikah dari 4 itu khusus Rasulullah SAW, umatnya tidak boleh. Itu ceritanya Pak. Ini kan ibadah, nikah kan ibadah kan. Muamalah. Berarti siapa saja yang nikah dari 4 itu gemblung atau gemblung. Ada kiai sono kiai sini bininya 9. Loh kalau 9 gonta-ganti gak masalah. Tapi kalau satu ikatan melebihi dari 4 itu tidak boleh. Ada kiai bininya, ya bukan kiai Pak. Oh ya, apa ceritanya? Kalau gonta-ganti atas 2.000 ora apa-apa atau 2.000. 2.000. Atau satu yang nggak boleh satu ikatan, satu ikatan. Itu ceritanya. Mana dalilnya? Ini satu sahabat datang membawa bini 10 Pak. Bininya 10. Keren nggak? Keren. Kalau bagi laki-laki itu keren Pak. Oh, ya Pak. Karena nggak semua orang bisa masalahnya. Benar nggak? Benar. Walaupun sugih belum tentu bisa Pak. Itu karunia masalahnya. Udah. Apa kata Nabi SAW? Ikhtar arba'an wa fariquhunna. Pilih 4. Dan yang 6 suruh ceraiin. Nah, ini merupakan dalil. Khusus kalau lebih dari 4 hanya khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya tidak boleh ikut-ikut. 4 dalam satu ikatan. Lah yang kalau kawin lagi yang kelima ini gak sah. Tahu ya enggak? Yang kelima gak sah akadnya karena khusus Rasulullah. Nah ini lah yang kayak begini Pak, orang bisa diikutin itu. Jadi barangkali ada orang umpamanya puasa pati geni dengan alasan niru Rasulullah, itu salah. Orang bininya lebih dari 4 dalam satu ikatan, itu salah. Karena ini khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang maksud saya itu Pak. Jangan terus gelambiar ya puasa pati geni dengan alasan itu. Orang itu dalil khusus, itu khusus bagi Rasulullah SAW. Nah para imam itu Pak sudah membuat kitab luar biasa namanya khususiat, khusus bagi Rasul, mana yang boleh dan yang enggak boleh, mana yang boleh diikuti oleh umatnya dan mana yang enggak boleh. Tapi kalau enggak ada dalil khusus, ya bagi kita ngikut. Kenapa? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang bagus itu. Mau itikaf di masjid, mau sholat duha, mau sholat tahajud. Jadi enggak ada dalil khusus. Gitu ceritanya. Halo? Ya sadar apa enggak sadar nih loh. Ya kita ngomong sampai kemeringet, yang diomongin orang sadar. Ya udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.